pariwisata itu ada yang di bidang perhotelan, ada yang tourism. Ini di situ. Ini 38 juta. Di Kementerian Keuangan 12 juta. Kalau kita lihat mestinya itu adalah anggaran itu besar, ternyata perguruan tinggi rata-rata itu mampu memenuhi di angka masih di bawah 10 juta. Ini sudah termasuk di dalam APBN dan PNBP-nya. Berat sekali, mohon maaf. Nah, ini kalau kebijakan ini tidak muncul dengan baik, maka biaya inilah yang menjadikan problem atau beban bagi mahasiswa atau rakyat Indonesia. Berikutnya, kalau kita lihat biaya kuliah tunggal, komponen-komponen di dalam biaya kuliah tunggal itu termasuk adalah menyangkut honorarium, ya, proses yang menyangkut honorarium pengajaran, sarana perkuliahan, sarana penunjang, laboratorium, penelitian dan pengabdian, dan penunjang lainnya yang berkaitan langsung dengan perkuliahan. Yang jadi pertanyaan, loh, dosen kan sudah dibayar, kan, kok ini masih mendapatkan biaya tambahan? Ternyata di dalam beban dosen dalam hal ini adalah 16 SKS. 16 SKS itu penjabarannya adalah di dalam hal ini 12 untuk SKS adalah pengajarannya, yang 4 SKS adalah penunjangnya, dua penunjangnya, yang 2 lagi adalah penelitian. Sehingga distribusi hal ini yang terjadi, yang muncul ternyata dosen itu tidak mengajarnya 12 SKS, bisa 20 SKS, bisa 24 SKS. Akibatnya kelebihan inilah yang harus dibayarkan dari biaya kuliah tunggal. Tadi kalau kita diskusi di luar, tadi ada perguruan tinggi yang menerimanya ternyata dilepas begitu, nggak dikontrol, bisa lipat 3 kali dari biasanya gitu. Ini menurut saya akan membagi negara dalam ini. Demikian pula gedung perkuliahan, di mana gedung perkuliahan itu adalah merupakan komponen biaya penunjang atau yang terkait tidak langsung dalam proses perkuliahan. Saya dulu pernah mengeluarkan kebijakan ini, Pak Ketua, ruang kuliah itu digunakan bersama. Apakah itu di Fakultas Sainteknya, Fakultas Sosial, tapi administrasinya yang sendiri-sendiri. Tapi enggak sekarang, Fakultas A punya gedung sendiri, kuliah sendiri, Fakultas B, ternyata kalau pagi itu peak season luar biasa. Tapi setelah jam 1 kosong semua. Ini yang menurut saya tidak terjadi idle capacity. Mestinya diatur jam 7 pagi dari perkuliahan sampai jam 21 malam lah. Ini kalau didistribusi dengan baik, kita tidak perlu infrastruktur yang begitu besar. Tetapi laboratorium inilah yang harus kita bangun dengan lebih baik. Ini harus kita garap ke sana. Nah, di dalam uang kuliah tunggal, yaitu sistem yang dalam hal ini yang menjadi sangat penting adalah tanggung jawab di dalam hal ini APBN, itu adalah selisih antara BKT dan UKT. Inilah yang disebut nanti BUPTN menjadi sangat penting. Mohon maaf tadi BUPTN-nya lambat laun turun terus. Ini belum lagi nanti Pak Ketua ini diprotes oleh para rektor. Ini saya dapat BUPTN kok lebih kecil daripada perguruan tinggi, sementara ini lebih besar. Sejarahnya begitu yang terjadi. Tidak bisa dipukul sama rata antar perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lain, di mana learning outcome-nya berbeda. Kecuali kalau learning outcome-nya sama, baru itu bisa disebut sama. Tetapi ini kalau disamakan, itu tidak adil lagi. Menurut saya harus sesuai dengan learning outcome yang tadi sampai. Nah, oleh karena itu kalau kita simpulkan ini adalah belum sinkronnya antara kebijakan dan realisasi anggaran pendidikan antar tingkatan kependidikan. Dalam hal ini tadi yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi sangat rendah, yang dialokasikan ke daerah itu yang sangat tinggi juga. Saya pernah tanyakan ke Bu Menteri, Pak Menko, saya tanya ke Bu Menteri, itu anggarannya dialokasikan ke daerah bagaimana? Pernah diaudit enggak?
kita nggak bisa ngaudit. Loh, kok nggak bisa? Ternyata itu sudah menjadi gelondongan besar. Mungkin sangat terjadi biaya alokasi anggaran pendidikan yang disampaikan ke daerah itu digunakan bukan untuk pendidikan. Mungkin kalau itu 10% lah, mungkin hanya 3%, atau kalau 100%-nya lah, mungkin hanya 40%-nya maksimal bisa digunakan untuk pendidikan. 60% bisa digunakan yang lainnya, karena nggak ada report yang jelas ini. Ini yang saya pernah sampaikan ke Bu Menteri, ini perlu diaudit kalau saya. Sehingga nanti realokasi di dalam masalah anggaran ini menjadi sangat penting kalau kita tahu postur yang penggunaan secara detailnya. Yang kedua adalah ketimpangan pembiayaan pendidikan antara kementerian yang mengurusi pendidikan dan KL. 7 triliun 32 ini nggak rasional, mohon maaf. Ini harus. Yang berikutnya adalah didorong meningkatkan anggaran untuk BUPTN setiap tahunnya agar UKT yang ditanggung masyarakat tidak meningkat secara signifikan. Ini menjadi penting, walaupun di dalam peraturan atau dalam Undang-Undang 12 2012 telah diikat 20% adalah anak miskin yang bisa yang ditanggung oleh negara, tetapi perguruan tinggi perlu dimonitor dengan baik. Saya pengalaman dalam hal ini, saya monitor perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Saya datang berapa alokasi anggaran untuk dari mahasiswa miskin. Ada dapat enggak? Berapa persen? Ternyata ada yang 10%, 8%. Saya tak penalti. Kalau you naikkan sampai 20%, tahun depan kami akan kurangi BUPTN-nya. Ternyata mereka bekerja di sini dengan baik. Saya sudah buat dulu namanya pangkalan data, sekaligus rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia bisa dimonitor dengan real time berapa alokasi anggaran dengan baik. Ini kalau kita bisa garap, ini akan bagus sekali. Berikutnya adalah alokasi 20% anggaran pendidikan dari APBN kurang ada pengawasan secara ketat dan baik. Ini yang mungkin dalam penggunaan belanja di dalam pendidikan. Saran kami adalah mungkin yang terkait perlu disinkronkan. Duduk bareng lah bahasanya. Mungkin menyangkut pada kementerian-kementerian lain yang kaitannya adalah urusan pendidikan. Perlu ada pertanggungjawaban yang jelas penganggaran pendidikan di kementerian yang mengurusi pendidikan dengan KL lainnya. Perlu dikaji kembali alokasi anggaran pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Demikian pula memastikan pengelolaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Apakah seberapa besar untuk proses pendidikan? Seberapa besar untuk tenaga kependidikan? Ini perlu dicek balik. Jangan sampai ini nanti yang alokasi daerah terutama, jangan-jangan dialokasikan ke tenaga kependidikan itu jauh lebih besar. Saya punya bukti banyak itu, kantornya saja jauh lebih baik daripada sekolah yang harus diurusi. Ini yang terjadi di daerah-daerah. Mungkin ini yang menjadi sangat penting nanti di dalam masalah bagaimana masalah peningkatan biaya. Jadi kami sampaikan secara teknikal karena saya pasti ini yang diurusi masalah teknikal. Kalau filosofi mungkin di dalam undang-undang semua kita sudah paham bersama, dan ini tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari saya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir. Jadi ini luar biasa sekali nih. Beliau tadi menyampaikan bahwa dana yang transfer keuangan ke daerah itu perlu diaudit. Dan juga KL lainnya perlu kita pelajari lagi fungsi pengawasannya, siapa yang melakukan fungsi pengawasannya. 3 SKS barusan Pak udah, jadi 6 kita, udah 6 nih. 3 lagi dokter kita Pak. Dari Pak Muhajir tentu kita berharap. Ya, baru saja kita saksikan rapat dengan pendapat panja biaya pendidikan perguruan tinggi dengan sejumlah mantan menteri pendidikan, yang mana tadi ada 3 mantan menteri pendidikan yang menghadiri rapat, yakni Muhammad Eno dan juga Pak Muhajir Effendi dan Muhammad Nasir. Dari pantauan atau dari
penjelasan mereka menekankan bahwa adanya sinkronisasi anggaran pendidikan yang mana mereka mempersoalkan adanya salah satunya Bapak Muhammad Nun yang mempersoalkan adanya dana daerah yang masuk ke dalam postur anggaran pendidikan. Demikian yang bisa saya laporkan dari gedung DPR RI